أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Husnul Khotimah, Perumahan Bumi Dirgantar Permai, Jati Asih, Bekasi. Dalam kesempatan kali ini, guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Abi Amir Faisal dan Ustadz Solmed, akan membahas satu tema berkaitan dengan ikhlas. Bahwa segala bentuk ujian yang dihadirkan oleh Allah di hadapan kita adalah cara Allah untuk melatih tingkat keikhlasan kita. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di Masjid Husnul Khotimah, Keranggan yang Allah muliakan. Kita semua mencintai Allah. Uhibbuka ya Allah. Aku mencintaimu ya Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita semua hidup karena pertolongan Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan bertanya kepada kita, apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Inna ilaina iyabahum, summa inna ilaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kau akan kembali kepadaku, kata Allah, dan aku akan menghisap kamu. Aku akan bertanya kepadamu, apa amal kamu? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sampaikan Muhammad kepada umatmu agar mereka beramal. Karena yang akan aku hisap adalah amal mereka. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat berjuang. Mempersiapkan kehidupan kita yang abadi. Itulah akhirat. Siapapun yang mencari kesenangan di dunia tidak akan dapat.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku pastikan, kata Allah, manusia akan aku ciptakan dalam proses yang serba lelah, serba susah. Bu, ibu ingin punya anak, ibu harus hamil, betul? Selama hamil, ibu lelah, betul? Ibu pernah tidur tengkurup enggak ketika hamil? Enggak. Nah, susah kan? Bapak merasakan itu enggak? Enggak. Makanya Pak, jangan sekali-kali membentak ibu-ibu. Jangan sekali-kali mata melotot berkata-kata kasar kepada ibu-ibu. Betul Bu? Ibu-ibu itu tidak butuh uang banyak sebetulnya Pak. Jadi ibu-ibu itu Pak butuh Bapak simpati, sayang, perhatian. Betul Bu? Soal uang belanjaan itu nggak penting ya Bu ya. Yang penting diperhatiin ya Bu ya. Apalagi uang belanjaan cukup, itu luar biasa. Masya Allah Bu, luar biasa Ibu. Ini menunjukkan bahwa untuk dapat anak harus capek dulu. Betul? Iya, sama Bu. Untuk dapat surga harus capek dulu. Nah, karenanya dunia ini tempat ujian. Tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian untuk ujian. Apa ujiannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang aku tunggu, kata Allah, mana amalmu? Bukan sekedar amal, tapi ahsanu amala. Amal terbaikmu mana? Salat terbaik, sedekah terbaik, ngaji terbaik. Apapun yang kita lakukan, senyum terbaik. Mendidik anak terbaik, mengabdi kepada suami terbaik, memperhatikan istri terbaik. Itulah namanya ahsanu amala. Dan kalau sudah kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ahsanu amala, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur. Makanya Allah hubungkan kemaha perkasaan Allah dengan ampunanmu. Dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Inilah wabarakumullah cara hidup, yaitu mempersiapkan kita menjalani ujian. Tadi qori membacakan ayat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kau mengira setelah kau beriman kamu aman-aman saja? Enggak, kata Allah. Semakin tinggi iman kamu, semakin berat ujian kamu. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpa. Ayat ini adalah ayat pertama dalam surah Al-Ankabut. Bapak Ibu tahu artinya Al-Ankabut? Apa artinya Bu? Laba-laba. Jadi Bu, surah Al-Ankabut ini dari awal sampai akhir bercerita tentang fitnah. Wahum la yuftanun. Yuftan fatana, yaitu fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian. Bahwa Allah SWT akan menguji kita. Supaya apa? Supaya terbukti. Apakah kita ini menerima enggak? Ikhlas enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Pas sakit ngeluh enggak? Kecewa enggak sama Allah? Ya Allah, kenapa sih kok aku dibikin sakit? Si fulan enggak pernah sholat kok enggak sakit-sakit. Kenapa sih ya Allah aku dibikin miskin? Si fulan enggak pernah ke masjid kok kaya terus, mudah terus urusannya. Kenapa sih ya Allah aku ini kok enggak kaya-kaya? Padahal aku sudah sholat tahajud, aku sudah jadi sholat duha. Kenapa si fulan kok mudah padahal mereka tidak mentaatimu ya Allah? Bu, halo.
kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya, tapi dia semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa istidraj Pak Ustadz? Istidraj namanya diulur, Bu. Terus. Setelah tinggi, Allah jebloskan. Allah adab. Nggak usah iri sama para pendurhaka, para pelaku maksiat, para pendosa. Nggak perlu iri. Sekalipun mereka dimudahkan urusannya, kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin atau kaya, sakit atau sehat, semua sama-sama kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya ikhlas, Bu. Makanya Imam Nawawi ketika membahas tentang ikhlas dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menggabung antara kata takwa dengan ikhlas. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kenapa Imam Nawawi kok menyebutkan ayat tentang takwa padahal judulnya ikhlas? Oh, artinya bahwa takwa itu dengan ikhlas satu kesatuan. Tidak mungkin seorang bertakwa kalau tidak ikhlas. Dan tidak mungkin seorang ikhlas kalau tidak bertakwa. Apa artinya Pak Ustadz? Antatasawat hasanatuhum fi sirrihim wa alaniyatihim. Ikhlas dan takwa artinya apa? Bahwa dia tetap baik, tetap soleh. Mau ada orang maupun tidak ada orang. Sendirian atau di depan keramaian. Tetap dia soleh. Itulah dia hakikat takwa. Dan ini giliran Ustadz Solmit untuk memperdalam lagi. Namanya Ustadz Soleh. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Abi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat bagi kita untuk mencermati sebuah skenario Allah yang maha agung, maha detail, khususnya bagi makhluk yang disebut dengan manusia. Di lain sisi, manusia diperintahkan untuk melakukan amalan yang terbaik, tetapi di lain sisi Allah mengguyurkan ujian demi ujian yang seringkali kita rasakan berat, padahal tidak mungkin Allah memberikan beban melebihi kapasitas kita. Itulah insya Allah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Solmed selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.